Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julpa Muhammadanisa, mahasiswa dari IF401. Sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis UI dan UX pada penerapan Golden Rules pada sistem langganan aplikasi Bu, yaitu evaluasi transparansi, alur transaksi, dan solusi antarmuka bebas dan patterns. Untuk selanjutnya, kita lanjut. Nah, untuk profil singkat aplikasi Bu sendiri. Apa sih aplikasi Bu ini? Aplikasi Bu adalah platform pencarian teman atau pasangan atau dating apps yang mempertemukan pengguna berdasarkan kecocokan atau MBTI atau minat, hobi yang sama juga. Nah, model bisnis ini menggunakan sistem premium di mana fitur dasar dapat diakses secara gratis, sedangkan fitur premium memerlukan pembelian akses khusus atau paket khusus. Nah, untuk paket premium Bu sendiri, di sini tuh menawarkan keuntungan eksklusif seperti cinta yang tanpa batas, pesan tanpa batas, kemudian opsi mengetahui siapa sih yang melihat profil kita hingga laporan pesan yang dibaca. Jadi untuk fiturnya lumayan lengkap. Nah, untuk selanjutnya, definisi prinsip Sinedarman atau 8 Golden Rules. Nah, untuk 8 prinsip dasar yaitu desain antar muka pengguna yang dirumuskan oleh Ben Sinedarman untuk menjalin interaksi manusia dan komputer sendiri yang efektif dan ramah. Yang pertama untuk pilar utama yang dievaluasi. Nah, untuk pemberian umpan balik yang informatif atau feedback, nah sistem ini tuh harus memberikan kejelasan informasi di mana setiap rangkaian tindakan itu tindakan operasional pengguna, mendukung kendali internal, kemudian memberikan hak kendali penuh kepada pengguna untuk mengatur aksi sistem, bukan sistem yang mengendalikan keputusan kita, juga merancang dialog yang menghasilkan keputusan penutupan atau setiap alur interaksi itu wajib memiliki titik mulai dan akhir dari interaksi atau closure yang bersih. Nah, untuk selanjutnya analisis masalah dari penagihan di latar belakang. Nah, untuk aplikasi Bu sendiri, itu saya untuk pengalaman pribadi ya, untuk masalahnya sendiri itu penggunaan mengaktifkan paket langganan premium menggunakan metode penagihan pihak ketiga, menggunakan e-wallet seperti saldo atau Dana. Nah, untuk aktivitas latar belakangnya sendiri atau background prosesnya sendiri, ketika masa berlaku paket habis, itu sistem itu penagihan otomatis lewat Google Play berjalan secara pasif latar belakang. Jadi otomatis ketika masa tenggangnya habis pembaruan gitu, jadi motong saldo dana otomatis sendiri. Nah, kondisi saldo kosong, jadi meskipun si saldo e-walletnya itu kosong dan transaksi gagal, status langganan ini tidak tidak otomatis putus secara transparansi, tetapi melainkan tetap menggantung aktif aktif di latar belakang. Jadi tetap menunggu pembaruan atau dana yang nantinya masuk. Untuk keterlambatan informasi. Jadi pengguna itu tidak mendapatkan notifikasi penolakan secara instan, melainkan email pemberitahuan baru dikirim terlambat setelah antrian proses latar belakang berjalan. Jadi hanya itu resiko pemotongan tak terduga atau saldo. Nah, jadi ini tuh mengaktifkan, pertama mengaktifkan dulu, aktiflah. Di sini kan ada dua kali ya, dan itu untuk bukti bahwa cuman selisih beberapa hari dari si informasi terlambat dan ketika saldo dana terisi otomatis kepotong. Tetapi si sudah kepotong, tapi si ininya tuh untuk aktivitas si langganannya sendiri tidak terperbaharui, jadi hanya terpotong dana. Nah, untuk pelanggaran Golden Rules pada sistem exitingnya sendiri, nah untuk pelanggaran informatif feedback, jadi si tampilan bawaannya itu tidak memberikan kejelasan informasi eksplisit bahwa transaksi awal ini tuh bakal diperbanyak secara berkala gitu. Jadi tidak ada pemberitahuan seperti itu. Nah, untuk pelanggan internal locus of control, jadi si desain itu membatasi ruang gerak pengguna. Tidak ada pilihan nih, mau cut kah atau mau berlanjut untuk berlangganan seterusnya. Jadi tidak ada pemilihan seperti itu. Jadi itu terkesan pemaksaan gitu ya. Untuk pelanggaran desain dialog TUI
field closure-nya sendiri. Jadi alur transaksi ini tuh gagal, tidak menghasilkan penutupan alur yang bersih ketika saldo kosong. Sistem membiarkan status penagihan menggantung sepihak tanpa konfirmasi. Jadi itu ada konfirmasi lewat email, jadi tergantung menunggu dana terupdate gitu. Nah, untuk analisis visual antar muka atau exiting book, fokus si manfaatnya itu sepihak, di mana halaman penawaran bawaan hanya berfokus menyoroti si manfaatnya aja gitu, tanpa si transparansi skema pembayarannya itu kayak gimana. Terus kemudian ada ambiguitas tombol aksi. Jadi di sini itu hanya tersedia tombol aksional utama, jadi bertuliskan lanjutkan aja gitu. Lanjutkan yang di mana itu mengunci pengguna ke halaman pembayaran Google Play. Dan tadi tidak ada pilihan nih antara cuman berlangganan sekali atau berlanjut secara otomatis. Nah, pola manipulatif atau dark pattern. Ketika kontrol pembeda sejak awal itu tidak ada sama sekali. Jadi sekali beli dengan skema berlangganan itu tidak ada. Jadi rentan terjebak gitu ya. Nah, untuk sarannya sendiri atau desain solusinya sendiri, struktur antara muka atau UE yang disarankan di sini tuh ada contohnya ya. Nah, misalkan kita ambil informasi paket Bu Intimity selama 3 bulan. Nah, komponen di sini tuh misal untuk 3 bulan. Kliklah apakah mau berlanjut berlangganan secara otomatis. Nah, jika mau berarti klik, jika tidak berarti bisa lanjutkan pembelian sekali atau mau lain kali berarti tidak jadi gitu kan. Nah, di situ jelas kalau seperti ini. Kalau tadi kan hanya lanjutkan saja rentan itu terjebak kayak udah dilanjutan nih, gak taunya ternyata untuk setelah berlangganannya habis malah kepotong sendiri padahal kita misalkan tidak mau gitu. Nah, untuk desain solusi dialog konfirmasinya sendiri, itu untuk sarannya ya. Kan kalau sebelumnya itu tidak ada informasi konfirmasi ya untuk pembelian berapa banyak, kemudian statusnya itu otomatis atau enggak, kemudian untuk eksekusinya itu mau pakai apa, mau pakai euro atau apa. Nah, jadi di sini ada nih konfirmasi mau paket ini itu, biasanya paket itu ada yang 3 bulan, banyak pilihannya ya. Mau perpanjang otomatis atau tidak, jadi kan tidak ada pilihan seperti ini. Nah, ini untuk solusinya. Kemudian untuk desain dialog alternatif. Nah, ini untuk mekanisme keamanan. Kemudian kondisi alurnya. Jadi kondisi alternatifnya sendiri terbuka jika pengguna secara sadar mencentang. Jadi sadar nih nggak klik ini, kalau nggak kan kayak tadi terkesan itu tidak transparan, jadi terkesan memaksa dan kayak pembobolan. Nah, fitur mitigasi error baru. Jadi menyediakan opsi preventif tambahan jika pengingat nih sebelum pemotongan tuh atau misalkan nggak mau nih tapi sebelum berakhir si masa aktifnya tuh ada pengingatan untuk beberapa hari ke depan misalkan untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan tuh bakal masa aktifnya habis jadi mau dilanjut perpanjang atau tidak jika mau misalkan bisa nanti ada kelanjutannya tinggal konfirmasi. Nah, untuk tombol eksekusi akhirnya sendiri tuh ada ditanya berkali-kali mau konfirmasi sekali lagi atau enggak gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih.